Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para staf, para rekan fellow dan desiden. Pagi ini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana melakukan pendekatan diagnosis dan tata laksana untuk ulkus kornea. Ya, slide. Andaikan ada nama-nama obat yang disebutkan, saya tidak punya keterikatan finansial. Slide. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat di INOIS, karena yang kebanyakan pada materi pagi ini yang akan saya sampaikan, ini berhubungan dengan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Ulkus Kornea. Jadi saya harapkan bahwa nanti para staf dan PPDS bisa mengerti mengenai apa yang telah dikerjakan oleh tim dari Seminat Infeksi Imunologi Mata Indonesia dalam membuat panduan ini. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada para teman sejawat yang telah membantu penyusunan buku ini. Slide. Ya, saya akan mulai dengan latar belakang, kemudian bagaimana diagnosis dan tata laksana, serta sedikit ringkasan. Slide. Ya, sebagai latar belakang, katarak adalah penyebab kebutaan nomor 1, dan kemudian masalah kekeruhan kornea itu menempati nomor 4. Dan di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, ini berhubungan dengan masalah pertanian. Jadi biasanya berhubungan dengan riwayat trauma dan kemudian sistem kesehatan yang kurang baik, sehingga biasanya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit rujukan itu sudah dalam keadaan yang lebih berat, sehingga menyebabkan kebutaan. Slide. Pada umumnya penyebab dari ulkus kornea itu adalah bakteri gram positif Coccus, dan 68%, hampir 70% ini disebabkan oleh karena pasien dengan riwayat trauma. Dan biasanya kita bisa lakukan tata laksana awal di tingkat primer ataupun di tingkat lanjutan kita bisa lakukan tindakan bedah untuk mempertahankan integritas bola mata, atau kita bisa melakukan suatu tindakan operasi apabila sudah terjadi perburukan jaringan parut untuk mencegah kebutaan. Ya, slide. Secara epidemiologi dikatakan bahwa ya Nepal sekitar 8.000 dari 1 juta penduduk, kemudian beberapa negara lain di Asia Selatan, tetapi di Indonesia sendiri memang kita tidak mempunyai data yang lengkap. Tetapi data dari RSCM ini adalah satu ringkasan dari deskripsi penelitian deskriptif PPDS tahun 2005 sampai tahun 2007, jadi ada sekitar 3 tahun, kemudian 2007 sampai 2009. Dan ini kita lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus per tahunnya. Ini kasus baru. Misalnya dari 67 kasus pada tahun 2005 sampai tahun 2007, dan saat ini terakhir deskriptif kita tahun 2013 ada 216 kasus baru ulkus kornea setahunnya, dan pada umumnya disebabkan oleh karena bakteria. Ya, slide. Yang menjadi masalah dalam infeksi kornea adalah keadaan kornea yang avaskular, dan kemudian mempunyai peran secara fisiologis, yaitu untuk meneruskan cahaya ke neurosensori kita. Keadaan avaskular ini sendiri menyebabkan kornea itu tidak mempunyai suatu kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari infeksi secara langsung. Sehingga dia sangat membutuhkan dengan keadaan-keadaan di permukaan bola matanya seperti kelopak mata, air mata, ya, untuk bisa bagaimana melawan suatu mikroorganisme yang menempel ke kornea. Dengan ketebalan yang bervariasi dari sentral sampai ke perifer, sehingga memang keadaan ini sendiri, kornea sebagai garda terdepan dari jalur penglihatan kita ini sangat sensitif ya pada paparan terhadap cahaya, polutan, dan kemudian penyebab-penyebab infeksi lainnya. Sementara kita ketahui lebih daripada 20 mikroorganisme itu adalah suatu flora normal di permukaan bola mata kita. Apabila terjadi suatu kerusakan di epitel, itu akan menyebabkan infiltrasi dari mikroorganisme dan menyebabkan suatu ulcerasi. Ya, slide. Berdasarkan dari beberapa hal, ulkus kornea ini bisa kita kategorikan seperti misalnya apakah sentral ataupun parasentral dan marginal, dan kemudian apakah ulkus kornea yang dalam ataupun superficial, apakah bersifat supuratif atau non supuratif. Kemudian reaksi terhadap bilik mata depannya sendiri apakah dengan hipopion ataupun tanpa hipopion.
Nah, yang paling penting adalah berdasarkan dari etiologi, apakah infeksi ataupun non-infeksi. Dan kemudian apabila infeksi disebabkan oleh karena mikroorganisme bakteria, jamur, virus, ataupun protozoa. Untuk yang non-infeksi sendiri, beberapa keadaan, walaupun ini sangat jarang, ya, tetapi seperti ulcus moron, peripheral ulcerative keratitis, ya, dan kemudian ulcus marginal lainnya, ini bisa menjadi penyebab. Dan kemudian keadaan-keadaan seperti alergi, shield ulcer, seperti itu, kemudian pasien dengan riwayat trauma sebelumnya, dan kemudian adanya reaksi paparan ya pada pasien-pasien dengan lagophthalmos, Bell's palsy, ataupun defisiensi vitamin A, ataupun keadaan idiopatik lainnya. Ya, slide. Nah, untuk kasus infeksi kornea, kita jangan terlalu bingung ya dengan suatu terminologi apakah keratitis dan ulkus kornea. Ini saya selalu sampaikan mulai dari mahasiswa profesi dokter, bahwa yang namanya infeksi kornea itu semuanya namanya keratitis. Dan kemudian kita sebut sebagai ulkus kornea apabila kita melihat adanya suatu defek epitel, stroma loss, dan infiltrat di stroma. Seperti itu. Jadi suatu keadaan yang membedakan berdasarkan dari terminologi antara keratitis dan ulkus kornea. Jadi apabila infiltratnya hanya berada di depan saja, di epitelial kita sebut sebagai keratitis. Dendritik seperti itu kita sebut sebagai keratitis. Tetapi apabila terjadi defek kita sebut sebagai ulkus kornea. Dan keadaan yang lebih berat misalnya ulkus kornea impending perforation ataupun ulkus kornea perforasi ataupun ulkus kornea perforasi dengan prolaps iris seperti itu. Ya. Jadi suatu keadaan-keadaan dengan tambahan-tambahan terminologi seperti itu yang akan membedakan tata laksana kita. Ya, suatu keadaan umum dari ulkus kornea adalah mata menjadi merah, ya kemudian ada suatu sensasi benda asing, tajam penglihatan yang turun apabila infeksi itu melibatkan parasentral maupun sentral. Kemudian ada atau tidaknya riwayat penyakit mata sebelumnya, kemudian trauma, lensa kontak, penggunaan steroid terutama ya, suatu keadaan yang paling sering terjadi di masyarakat kita. Kemudian kita juga, ya ini suatu data dasar kita, tajam penglihatan, serta tekanan bola mata. Ya, tetapi untuk tekanan bola mata dalam keadaan ulkus kornea, jadi gini, kebanyakan diagnosis infeksi kornea itu adalah diagnosis visual. Dan Anda bisa melihat apakah ini adalah suatu ada perforasi atau tidak. Mungkin tanpa slit lamp sekalipun dengan menggunakan senter, Anda sudah bisa melihat apabila ada bayangan iris seperti itu. Ya. Dan juga Anda harus hati-hati dalam melakukan pemeriksaan tekanan bola mata. Jangan sampai yang sebelumnya tidak perforasi menjadi perforasi. Ya, sebaiknya untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya lebih invasif itu Anda lakukan setelah Anda menilai dulu keadaan bola mata. Kemudian Anda juga harus melakukan dengan menggunakan slit lamp. Jangan lupa untuk melakukan pengukuran. Ya, apabila pengukuran, biasanya di slit lamp sudah ada ukurannya ya, pengukurnya. Atau Anda bisa melihat dengan melakukan pembandingan dengan pupil dalam keadaan normal seperti itu. Dengan diameter kornea Anda juga bisa memperkirakan. Dan kebanyakan apabila bentuknya lingkaran, bulat seperti itu, lingkaran ya, Anda cukup dengan diameter saja. Tidak usah misalnya diameter 5,5 kali 5,4. Seperti itu. Ya sebenarnya itu kan diameter 5,5 lah seperti itu ya. Dan kemudian lihat juga kedalaman dari infiltrat dan kedalaman dari yang stroma loss-nya itu sendiri. Ya ini membedakan. Kemudian ada atau tidaknya keterlibatan sekitar kornea seperti sklera dan kemudian ada atau tidaknya hipopion. Untuk kasus-kasus yang ketika Anda melihat adanya dugaan disebabkan oleh karena virus, baik herpes simplex maupun virus lainnya, ada baiknya Anda melakukan sensibilitas kornea dulu sebelum Anda melakukan tambahan misalnya seperti memberikan fluorescence seperti itu, ya. Dan kemudian yang paling mungkin untuk beberapa rumah sakit, ya tergantung di level tingkat berapa, bisa melakukan pemeriksaan tambahan seperti kerokan kornea untuk melihat ada atau tidaknya bakteri gram positif maupun negatif dengan pewarnaan gram, ataupun pemeriksaan langsung dengan KOH. Kultur dan sensitivitas ini diperlukan terutama pada di level tersier, ya. Dan kemudian apabila Anda tidak bisa melihat segmen posterior, Anda bisa melakukan pemeriksaan USG. Tetapi kembali hati-hati dalam melakukan pemeriksaan USG, terutama pada ulkus kornea yang perforasi mengancam ataupun sudah perforasi. Ya, slide. Nah, seperti ini.
Ya, ini kita sebut biasanya sih hanya sekadar keratitis saja. Biasanya kan tidak ada stroma loss dalam keadaan keratitis yang dendritik. Tetapi apabila dia sudah terjadi geografik, biasanya sudah terjadi defek gitu, epitel kornea, ya. Dia akan meluas. Nah, seperti ini misalnya, ini sudah mulai jadi geografik nih sebenarnya, bukan hanya sekadar dendritik. Ya. Ya, apakah kita perlu melakukan pemeriksaan fluoresen atau tidak? Ya, itu sangat tergantung sebenarnya. Ketika Anda sudah sangat terampil, Anda cukup terampil untuk melakukan pemeriksaan slit lamp, Anda bisa melihat bahwa infiltrat itu berada di epitelial. Infiltrat itu berada di subepitelial. Dan infiltrat itu berada di stroma. Dan bahkan dengan menggunakan slit lamp dengan baik, Anda bisa melihat apakah sudah terjadi defek atau tidak. Ya, dengan melihat ada diskontinuitas dari epitel kornea atau tidak. Ya, ya slide. Dan kita juga harus melihat bahwa beberapa pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur, ini slide selalu saya tampilkan berulang-ulang karena ini saya sangat terkesan sekali ketika tahun 2000-an pertengahan ketika terjadi outbreak fusarium, keratitis karena fusarium pada pengguna lensa kontak di Asia Tenggara, ya terutama di Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Salah seorang sejawat itu menampilkan, karena itu sama-sama fusarium sebenarnya, tetapi kenapa kok bisa ada yang exophytic, interstitial, dan endophytic. Dan kemudian saya mendapatkan kasus yang bukan karena fusarium, tetapi oleh karena Aspergillus flavus. Ini ternyata dia bisa juga exophytic hasil kulturnya, dan kemudian yang interstitial ini juga tumbuh Aspergillus flavus, dan kemudian yang endophytic ini, yang dia berada ke arah dalam lebih banyak, menjadi endothelial plaque. Itu disebabkan oleh karena mikroorganisme yang sama. Seperti itu. Jadi memang untuk menilai karakter dari bentuk infeksi kornea, infiltrat maupun infiltrasinya dia ke dalam bola mata itu terkadang kita tidak bisa benar-benar menentukan etiologinya. Ya, tetapi untuk etiologi karena bakteri, jamur, virus, dan akan tamuba itu sebenarnya bisa dilihat dari karakternya. Tapi kita hanya bisa tahu sampai ke jenis mikroorganisme seperti itu saja. Misalnya seperti yang exophytic ini umumnya dia jamur. Kemudian Anda lihat ada feathery edge, itu jamur. Ya kan? Infiltratnya nggak besar-besar amat, tetapi Anda mendapatkan ada hipopion. Itu juga umumnya jamur. Ya, slide. Nah, ini penting sekali melakukan pengukuran ya, dan sehingga menjadi suatu penilaian Anda apakah tata laksana Anda berhasil dengan baik atau tidak. Ya. Jadi ini misalnya ulcus cornea karena jamur, ya ini Aspergillus, spesies saya nggak lupa jenisnya apa, dan kemudian setelah menjadi jaringan parut dalam waktu sekitar 6 minggu, ya ditentap seperti ini. Tetapi defeknya akan makin mengecil. Kita lihat bahwa di sini antara infiltrat dengan defeknya itu dengan ukuran yang berbeda. Ya, sehingga penting juga untuk menilai bagaimana keberhasilan terapi Anda. Ya, slide. Nah, seperti ini kan ground glass. Ya, dan kemudian fibrinus seperti ini, nekrosis seperti ini, ya supuratif ya. Ini kan pada umumnya disebabkan karena pseudomonas. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk nilai. Untuk keadaan-keadaan yang seperti ini, ya terkadang pasien sudah datang dengan pengobatan dari teman sejawat lainnya, terkadang jadi sulit. Apa penyebabnya? Ya mungkin beberapa PPDS yang sudah melewati infeksi imunologi, itu ada beberapa pasien yang datang mungkin sudah datang ke 2 SPM sebelumnya, bahkan lebih daripada itu. Kemudian obat dengan yang berganti-ganti, terkadang obatnya jenisnya sama, ya. Ada yang dikasih gentamisin, kemudian dikasih dibekasin, sama-sama aminoglikosida, kemudian sudah dapat levofloxacin, kemudian dikasih lagi gatifloxacin, kemudian dikasih lagi moxifloxacin, seperti itu. Ya, jadi terkadang jadi memang menyulitkan untuk menentukan etiologi mikroorganisme berdasarkan dari bentuk lesi ya apabila telah datang. Dan ini misalnya ulcus cornea perforasi dengan prolaps iris. Ya kan, jadi ini impending perforation, ini sudah perforasi ya, ini dengan yang iris prolaps. Jadi semua tata laksana menjadi bedah seperti itu. Sama seperti misalnya Anda mendapatkan pasien hipertensi dengan hipertensi maligna, hipertensi emergensi kan jadi suatu berbeda. Dan kemudian Anda mendapatkan hipertensi dalam kehamilan, namanya sudah bukan hipertensi, namanya preeklamsi, seperti itu. Tata laksana juga beda. Tapi sama-sama hipertensi. Sama-sama ulcus cornea, tapi tata laksana menjadi beda. Ya, slide. Nah ini
keterampilan Anda dalam melakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp itu penting sekali dan kemudian melakukan identifikasi bukan hanya di lesi tapi daerah sekitarnya, jaringan sekitarnya seperti ini. Ada suatu lesi putih di kornea dengan keadaan mata sudah tenang. Ini cicatrix. Ya kan? Dan kemudian Anda lakukan pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Ya, slit lamp ini bisa Anda dengan 1 kali ataupun 1,6 kali seperti itu atau bisa Anda perbesar lagi sampai 2,5 kali untuk melihat ada atau tidaknya diskontinuitas dari epitel. Apabila tidak ada, ya ini sudah artinya tidak ada satu lesi, tidak ada defek seperti itu. Dan kemudian, nah ini kecil. Apakah ini sekadar keratitis ataupun ulkus kornea misalnya, ternyata dengan menggunakan slit lamp kita bisa melihat adanya suatu diskontinuitas. Ini menjadi ulkus kornea. Ya, dan ini berada di sentral seperti itu. Nah, nanti kita akan melihat itu bagaimana severity dari ulkus kornea berdasarkan dari lokasi, kedalaman seperti itu. Jadi ya untuk keadaan-keadaan seperti ini bagi saya sendiri dan mungkin bagi Anda yang sudah terbiasa juga, saya rasa tidak perlu lagi fluoresen lah. Ya, saya sih sebenarnya fluoresen itu tetap diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tetapi apabila kita sudah bisa menilai tanpa fluoresen, saya sebaiknya tidak usah memberikan fluoresen. Ya, karena fluoresen sendiri juga merupakan satu media yang baik untuk beberapa bakteri di sana. Ya, slide. Bagaimana dengan ulkus kornea yang sifatnya non-infeksi? Umumnya biasanya terjadi di perifer, ya di marginal, dan kemudian ya, keluhannya sih sama, ya. Tetapi nanti dari riwayat Anda bisa tanya apakah pasien dengan tuberkulosis seperti itu, sifilis, ya, lepra, SLE, diabetes mellitus, ya, dan lain-lainnya keadaan. Dan kemudian tetap lakukan pemeriksaan sensibilitas kornea dan fluoresen apabila diperlukan. Yang paling penting adalah Anda melihat adanya intervalusit atau tidak. Ya, dan kemudian apakah dia mengekstensi sampai sklera atau tidak. Ya, USG apabila memang diperlukan. Dan jangan lupa untuk keadaan-keadaan dengan dugaan infeksi kornea yang non infeksi, Anda lakukan pemeriksaan di kulitnya, ya, kemudian ya jantung seperti itu dan sistem respirasi. Dan beberapa pemeriksaan laboratorium tambahan yang diperlukan ya untuk melihat biasanya yang non infeksi ini kan berhubungan dengan penyakit-penyakit kolagen. Jadi Anda bisa melihat dan Anda sebaiknya bekerja sama dengan penyakit dalam. Ya, slide. Keadaan alergi bisa menyebabkan slit ulcer seperti ini, ya. Tetapi jangan lupa Anda melakukan eversi. Jadi memang Anda harus meyakinkan bahwa memang infeksinya ini adalah karena adalah satu lesi slit ulcer, ya. Ini kan nyata sekali ada injeksi silier. Dan kemudian ketika Anda melakukan eversi ternyata memang misalnya ada cobblestone atau tidak seperti itu. Dan beberapa keadaan yang bisa dinilai dari shield ulcer itu dia memang relatif lebih kering ya. Keadaan tepi-tepinya seperti ini, infiltratnya itu tidak seperti suporatif seperti jamur ataupun bakteri ya. Ya, slide. Nah, ini ulkus moren. Yang ulkus moren adalah ulkus penyebab eksklusi ya setelah Anda menyingkirkan ada atau tidaknya kelainan sistemik. Apabila ada kelainan sistemik namanya PUK, peripheral ulcerative keratitis. Ya, kemudian apabila Anda tidak mendapatkan, ya kita sebut sebagai ulkus moren. Tapi ada juga beberapa keadaan yang bisa menggambarkan ulkus moren, misalnya lebih sering terjadi pada laki-laki dan pada usia muda, sakit atau tidak sakit seperti itu. Dan kemudian dengan keadaan yang sudah berat seperti ini, kita lihat bahwa terjadi penipisan korneanya itu mulai dari perifer kemudian sirkumferensial ke arah tengah, dan tengah ini relatif dengan ketebalan kornea yang masih relatif utuh. Jadi mulai dari epitel sampai endotel masih utuh. Tetapi penipisan kornea ini sendiri memang diakibatkan oleh karena kerusakan stroma, karena memang diasumsikan bahwa keratosit yang dianggap sebagai benda asing oleh tubuh kita, dan kemudian dia menyerang keratosit. Dalam keadaan yang sangat tipis bisa menyebabkan terjadinya perforasi seperti ini. Nah, ini suatu keadaan yang memang cukup sulit untuk tata laksananya, ya, karena memang dia harus berada dari pinggir sekali. Ya, slide. Nah, sekarang ini adalah pendekatan diagnosisnya. Ya, slide. Nah, ini kebanyakan saya ambil dari PNPK ulkus kornea dan memang belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan ya, tapi Perdami sudah dari Illinois sudah menyerahkan kepada Perdami, sudah menyerahkan kepada Kementerian Kesehatan, dan ada baiknya nanti PNPK ini menjadi pegangan bagi Anda ketika Anda nanti sudah mulai berpraktik ya. Dan mohon memberikan kami masukan apabila ada Anda beranggapan bahwa ada kekurangan-kekurangan dari PNPK tersebut. Jadi dibagi antara ringan, sedang, dan berat. Apabila sudah mengenai sentral dan perifer, dia masuk ke moderate dan severe. Kemudian berdasarkan dari ukurannya, 2 mm itu masuk yang ringan. Kemudian lebih daripada 6 mm dia berat. Apabila dia sudah lebih dari 2/3 anterior,
Jadi tinggal sepertiga di posteriornya itu menjadi berat. Kemudian ada hipofion sudah menjadi berat. Ini cukup salah satunya saja sudah membedakan. Ya ketika Anda dapatkan hipofion, ya ada masuk ulkuskona berat. Walaupun dia cuma 2 mm, tapi sudah ada hipofion, misalnya seperti itu. Kemudian 2 mm tapi berada di sentral. Ya, ini bukan itu ya. Ini cukup salah satu komponen di sini saja sudah menjadi sebagai berat. Ya, slide. Nah, apa yang bisa dilakukan misalnya pada level primary healthcare, ya pada layanan tingkat primer, ya misalnya ya pemeriksaan mungkin tidak bisa dilakukan dengan baik, ya misalnya seperti itu. Kemudian jadi kita lihat di sini bahwa pada level 3 di rumah sakit kita lakukan pemeriksaan mikrobiologi yang lengkap seperti itu. Mungkin level 2 juga sudah mulai ada, ya. Jadi memang level 1 sangat terbatas, tetapi Anda bisa mengembangkan untuk masalah di level 1 karena beberapa puskesmas itu sendiri mereka juga punya mikroskop, mereka juga punya laboratorium untuk pemeriksaan gram. Itu bisa Anda tingkatkan sendiri. Dan bukan hanya di puskesmas misalnya, tapi di klinik mata Anda juga bisa tingkatkan pelayanan seperti itu. Ya saya rasa sih sederhana saja untuk menyediakan reagensia untuk gram dan hanya sekedar KOH 10% itu sangat mudah. Ya, slide. Jadi apa peran dari pemeriksaan mikrobiologi untuk menegakkan diagnosis? Ya, tadi seperti tadi penggunaan gram, GMSA juga sebenarnya sangat jarang digunakan. Dan kemudian untuk keadaan-keadaan tertentu mungkin pewarnaan BTA ya, basil tahan asam juga diperlukan. Dan kemudian kultur yang umumnya di kita adalah agar darah dan saburo. Ya, jadi sebenarnya kita lakukan adalah pemeriksaan dari kerokan kornea. Saya lebih memilih pemeriksaan dengan menggunakan kerokan kornea daripada swab kornea. Karena apabila swab mungkin Anda mendapatkan hanya sekretnya saja, ya. Dan mungkin Anda sudah merasa cukup puas dengan mendapatkan sekret kornea seperti itu. Pada kebanyakan mungkin itu adalah sel-sel inflamasi saja. Ya, tetapi dengan biopsi, terutama dari tepi kornea yang infiltratnya sangat jelas, itu bisa membantu Anda untuk mendapatkan materi atau spesimen yang baik untuk pemeriksaan dengan mikroskopis maupun pemeriksaan kultur. Ya, slide. Jadi ya seperti telah dijelaskan tadi bahwa mungkin dari layanan tingkat primer tidak bisa melakukan pemeriksaan dengan baik, tetapi dalam keadaan apapun ulkuskona itu tetap saja diterapi. Ya, bahkan dari suatu penelitian di Nepal, itu sudah penelitian sudah lama sekali tahun 1990-an, dan kemudian untuk semua erosi kornea. Ya, karena di sana juga daerah pertanian, jadi mereka memberikan suatu penelitian dengan memberikan antibiotik. Dan kemudian ternyata pemberian antibiotik pada pasien-pasien dengan infeksi erosi kornea itu jauh mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi kornea. Ya, jadi tidak banyak keadaan di tubuh kita yang diberikan antibiotik profilaksis selain daripada mata. Mata itu erosi kornea Anda berikan antibiotik. Pasca operasi intraokuler Anda berikan antibiotik. Ya, walaupun itu operasi-operasi yang bersih. Tetapi sekarang kita tahu bahwa teman sejawat kita di kebidanan melakukan seksio sesaria, mereka tidak memberikan antibiotik. Ya kan? Karena operasi-operasi yang bersih mereka tidak lagi menggunakan itu. Mata, saraf, mungkin sistem kardiovaskular, jantung seperti itu mereka memerlukan antibiotik karena apabila terjadi infeksi memberikan satu konsekuensi yang berat bagi pasien sendiri. Ya, slide. Jadi bagaimana apabila kita sudah mendapatkan pasien yang telah mendapatkan antibiotik sebelumnya, misalnya seperti itu. Ya. Ada suatu pernyataan bahwa kita perlukan wash out seperti itu untuk melakukan pemeriksaan kultur di tingkat yang di tersier. Tetapi ada baiknya juga Anda bisa menilai suatu infeksi kornea seperti yang telah ditunjukkan tadi dari slide. Anda bisa membedakan mana yang infiltrat, mana yang cicatrix. Karena membedakan itu penting sekali. Ya, infiltrat itu umumnya lesinya lebih putih dan kemudian dia lebih lebih supuratif seperti itu. Tetapi apabila Anda lihat saja dari tepinya sudah mulai agak sedikit grayish dan kemudian lebih tegas gambarannya, nah itu menjadi cicatrix. Ya. Dan saya sendiri, apakah antibiotik itu diteruskan atau tidak, itu nanti sangat tergantung dengan penilaian Anda. Beberapa pasien yang datang ke klinik itu sering sekali dia seperti kayak dokter shopping, yang seperti saya telah sampaikan tadi, kemudian dokter memberikan obat
yang terkadang jenisnya sama tapi mereknya yang berbeda karena dari perusahaan farmasi yang berbeda. Karena dia merasa kalau misalnya dia menggunakan obat yang sama nanti ya pasiennya jadi oh kok cuma diterusin aja seperti itu. Anda jangan pernah merasa takut untuk hal seperti itu. Memberikan informasi dan berkomunikasi dengan baik pada pasien itu sudah bisa Anda mengedukasi lebih baik mengedukasi pasien bahwa ini nggak perlu mungkin dokter shopping. Sebenarnya dia sudah membaik seperti ini. Dia cukup kembali kepada dokter sebelumnya atau misalnya kembali lagi kepada Anda, itu terserah pada Anda. Ya. Jadi jangan pernah takut merasa kehilangan pasien, karena nanti Anda sudah sampaikan bahwa ini terapinya sudah mulai benar, sudah mulai terjadi perbaikan. Kebanyakan pasien yang di dokter shopping itu karena dia ingin bisa melihat. Dia ingin matanya tuh sudah nggak merah lagi. Dia ingin putihnya tuh hilang. Tetapi kita tahu bahwa infeksi kornea itu tidak ujuk-ujuk bisa membuat sicatrix itu jadi hilang. Infiltrat yang menjadi sicatrix itu jadi hilang. Kemudian dia bisa melihat kembali dengan baik apabila itu infeksi lesi itu berada di sentral. Jadi Anda beritahukan, sampaikan kepada pasien seperti itu, sehingga membuat pasien tidak perlu dokter shopping. Ya, apabila Anda melihat adanya suatu perbaikan, Anda bisa teruskan. Never change the winning team, seperti itu. Ya, mungkin apabila Anda merasa kebanyakan, Anda merasa tidak rasional, misalnya pasien sudah ke dokter A, dokter B, dokter C, kemudian dia mendapat antibiotik ada 3. Seperti itu. Jadi Anda lihat saja nanti dengan antibiotik yang menurut perkiraan Anda yang lebih broad spectrum, yang lebih poten daripada yang lainnya, itu yang Anda teruskan. Yang lainnya boleh Anda hentikan. Jangan sampai pasien itu akhirnya dia bingung. Terkadang pasien itu datang dengan misalnya 10 obat, yang 4 antibiotik ya dengan salep mata segala seperti itu. Nah, jadi Anda yang putuskan untuk mana yang lebih baik untuk pasien, sehingga pasien tidak perlu banyak lagi menggunakan tetes mata, tidak banyak lagi menggunakan preservatif. Ya, slide. Dan kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan? Ini Anda sudah sering sekali kita mendapatkan pasien-pasien infeksi kornea karena penggunaan lensa kontak yang sifatnya kosmetik, ataupun misalnya dia memang gangguan refraksi, tetapi dia ingin selalu berganti-ganti lensa kontak dengan yang warna-warni. Ini lebih sering terjadi pada wanita muda, dan Anda sendiri tahu bahwa ketika Anda berada di poliinfeksi imunologi mata, misalnya, Anda lihat pasien usia muda, kemudian matanya merah, mungkin Anda sudah bisa menduga-duga, wah ini sih infeksi kornea karena lensa kontak. Seperti itu. Dan mereknya sama, biasanya seperti itu ya. Jadi, seperti ini tadi, ya, Anda bisa sampaikan juga informasi kepada pasien apabila memang pasien itu membutuhkan lensa kontak karena pekerjaannya atau memang situasi dia sendiri yang memang membutuhkan lensa kontak, apakah terjadi anisometropia seperti itu yang sifatnya sebagai terapi. Nah, Anda boleh sampaikan kepada pasien. Apabila memang untuk refraksi, ya jangan selalu menggunakan lensa kontak itu misalnya terus-menerus, ya setidaknya ada saat jeda dengan menggunakan kacamata, ya, dan kemudian seperti ini, ya mungkin dari Dokter Umar atau Dokter Tri telah pernah menyampaikan tentang masalah lensa kontak, jangan lupa cuci tangan, kemudian dibersihkan, kemudian storage-nya juga perlu diganti. Karena mengenai storage ini sendiri pernah terjadi isu juga, bahwa ada beberapa storage yang terlalu buruk yang menyebabkan mudah sekali mikroorganisme itu berada di sana. Ya, jadi bukan hanya sekadar pembersih lensa kontaknya saja yang tahun 2000-an itu, yang fusarium itu karena dari pembersihnya. Ya, slide. Jadi melakukan edukasi dengan baik, ya, sehingga kita bisa mencegah terjadinya infeksi kornea pada saudara-saudara kita yang memang biasanya menggunakan lensa kontak. Ya, slide. Ya, kemudian bagaimana tentang pelaksananya? Ya, slide. Ya, sekarang memang umumnya yang kita berikan adalah dari golongan fluoroquinolone. Ya, sekarang fortified itu jarang sekali, mungkin dari beberapa PPDS yang mungkin yang sudah mulai dari yang sudah lebih senior, saya rasa kita sudah tidak lagi pernah menggunakan fortified di sini, ya, karena ternyata pemberian antibiotik dengan menggunakan fluoroquinolone dengan frekuensi yang sering ternyata dia memberikan hasil yang baik. Ya. Kemudian ya ini tadi, misalnya biasanya kita akan memberikan dari golongan quinolone, Anda terserah Anda akan memulai dari mana, ya. Dan kemudian yang bisa di fortified ini ada beberapa, misalnya seperti tauramycin, gentamicin, seperti itu. Dan ya, slide.
Nah, ini ada beberapa pilihan apabila hasil kultur telah keluar, dan tapi biasanya hasil kultur keluar sangat tergantung apakah disertai dengan hasil pemeriksaan tes sensitivitasnya atau tidak. Apabila ada tesnya, jadi kita akan bisa sesuaikan antibiotik yang diberikan. Ya, ini kembali ditegaskan ya, apabila Anda dugaan dengan kebanyakan pengguna lensa kontak itu disebabkan nanti mikroorganisme adalah Pseudomonas. Ya kan, artinya dia diagram negatif. Ya. Jadi Anda boleh berikan dari yang sederhana, apakah itu dari golongan aminoglukosida seperti gentamisin, dibukasin seperti itu, ya. Atau Anda juga bisa langsung memberikan dengan fluoroquinolone. Ya, pada kebanyakan fluoroquinolone adalah broad spectrum, ya, terutama dari generasi yang keempat. Jadi Anda bisa berikan. Ya sebenarnya mix infection itu jarang sekali ya, kecuali nanti hasil kulturnya nanti keluar antara bakteri dengan jamur. Terkadang ada beberapa yang isolatnya keluar juga, isolat pertama, isolat kedua, seperti itu. Nanti kita akan sesuaikan kalau misalnya sudah sampai di level tersebut. Ya, pemberian subkonjungtiva, ya yang saya ketahui sekarang dari teman-teman sejawat spesialis mata yang mungkin era tahun 2010-an akhir, itu biasanya sudah tidak lagi menggunakan injeksi subkonjungtiva. Tapi injeksi subkonjungtiva mungkin masih dilakukan oleh teman-teman sejawat kita yang lebih senior daripada itu. Ya, zamannya saya PPDS sendiri pun saya masih melakukan injeksi subkonjungtiva setiap hari, dan itu dikerjakannya di bed pasien langsung. Jadi nggak dibawa kamar tindakan, langsung di bed pasien di Irna B waktu itu. Ya, jadi disuntik saja. Ya. Tapi sekarang sudah tidak, karena ternyata pemberian fortified atau pemberian antibiotik golongan yang terbaru itu sudah baik untuk saat ini. Ya, ya slide. Nah, untuk jamur sendiri, untuk jamur itu sangat penting sekali Anda bisa membedakan antara ini adalah filamentosa atau misalnya ini adalah ragi atau yeast ya. Karena untuk ragi itu sebenarnya cukup dengan menggunakan fluconazole seperti Candida albicans, kecuali Candida non albicans. Ya, Anda harus mengganti dengan obat dari golongan azol. Ya, tetapi tidak bisa yang lainnya, tidak bisa dengan menggunakan fluconazole. Dan ternyata fluconazole ini sendirinya sebenarnya kalau misalnya Anda baca lagi, Anda lihat lagi rujukan-rujukan bukan hanya sekadar dari mata saja, tetapi Anda juga harus melihat dari jamur sistemik lainnya. Untuk filamentosa seperti aspergillosis, ya sebenarnya tidak ada gunanya pemberian fluconazole. Jadi ketika Anda sudah lihat bahwa tumbuhnya adalah aspergillus, ya sebenarnya Anda tidak berikan lagi fluconazole. Ya, tapi berikanlah misalnya dengan antibiotik polien ataupun dari amfoterisin seperti natamicin maupun amfoterisin B, atau Anda bisa berikan tetes mata yang dimodifikasi dari voriconazole. Jadi karena ya sebenarnya amfoterisin B dan voriconazole ini memang, dan itraconazole tapi sudah tidak ada lagi. Dulu ada itraconazole sediaan intravenanya. Amfoterisin B juga sudah ada sediaan intravenanya, tetapi kadang-kadang susah untuk dicari. Ya, amfoterisin B sendiri sebenarnya baik untuk pemberian topikal, tetapi kadang-kadang sedikit toksik. Ya, dia warnanya agak kekuningan seperti itu sediaannya. Ya, tetapi dia baik. Ya, tapi penetrasi dari baik natamicin maupun amfoterisin B ini ke bilik mata depan kurang baik. Tidak seperti fluconazole maupun itraconazole maupun voriconazole, karena sediaan yang dibuat dari pabrikan itu sudah biasanya bersifat bifasik, jadi dia bisa melewati epitel kornea ya, dan stroma. Ya. Dan terapi sistemik baik bakteri maupun jamur bisa Anda berikan. Ya, apabila dia sudah melibatkan sklera maupun bilik mata depan. Ya, slide. Apabila Anda memberikan antifungal sistemik, jangan lupa periksa fungsi hati. Ya, jadi tolong diingatkan juga nanti ya untuk yang PPDS berada di poliklinik, ya untuk setiap 2 minggu itu dilakukan pemeriksaannya. 1 bulan kemudian kita juga lakukan pemeriksaan. Kita biasanya mengobati ini sekitar 6 minggu sampai 8 minggu. Ya. Dan kemudian saat ini mungkin kita sudah mulai menerapkan penggunaan intrastromal ya, dan maupun intrakameral anti jamur. Yang umumnya kita berikan adalah voriconazole. Ya, slide. Untuk akantamuba sendiri, saya pernah membaca di jurnal bahwa diagnosis akantamuba itu biasanya sangat terlambat. Sesudah dokter itu memberikan antibiotik, tidak memberikan respon. Kemudian akhirnya gambarannya menjadi berubah, menjadi seperti jamur kadang-kadang. Akhirnya diberikan anti jamur, tapi ternyata tidak ada perbaikan juga. Nah,
sebaiknya untuk keadaan-keadaan tersebut yang tidak terlalu spesifik seperti akantamuba yang sifatnya sering infiltrate, ya, Anda lakukan pemeriksaan kerokan dan kemudian Anda minta kepada sejawat di parasitologi untuk melakukan pemeriksaan. Ya, biasanya dikerjakan adalah PCR oleh mereka. Dan kemudian memang yang paling baik itu adalah dari diamidin ya dan atau biguanid, tetapi ini memang sangat susah yang untuk sediaannya. Chlorhexidin ini kita tahu dicuci tangan kita semuanya pakai chlorhexidin juga, tapi apakah chlorhexidin yang dicuci tangan bisa untuk tetes mata ya? Ini nggak pernah dicobain ya. Jadi jangan coba-coba. Saya sendiri pribadi apabila tidak mendapatkan brolin ya dari propamidin seperti ini ataupun yang lainnya, saya akan memberikan antibiotik yang mengandung neomycin. Nah ini Anda sudah tahu lah ada di pasaran yang mengandung neomycin apa, ya. Dan kemudian boleh saja ditambahkan pemberian azol. Ini dikatakan bahwa dia cukup baik untuk akantamuba. Untuk akantamuba sendiri, ya dikatakan bahwa ya, ini jangan memberikan chloramphenicol pada ulcus cornea akantamuba. Karena pada lensa kontak yang disebabkan Pseudomonas itu pada umumnya sudah resisten dengan chloramphenicol. Jadi memang dikatakan bahwa infeksi akantamuba ini berhubungan dengan penggunaan lensa kontak ataupun berenang ya di kolam. Ya, slide. Nah, ini untuk keratitis. Sebenarnya Anda bisa ya lihat di AO, ya kemudian ada hepatic eye disease tadi, tapi itu untuk herpes sebenarnya. Tetapi beberapa keadaan yang disebabkan oleh karena virus seperti keratitis punctata superficialis yang kita tidak pernah bisa buktikan itu penyebabnya apa, mungkin ada adenovirus, tapi katanya bisa Coxsackie juga, bisa picorna juga seperti itu. Bisa HSV juga karena herpes simplex itu mulai dari depan, mulai dari kelopak mata, kornea, uvea sampai ke neuroretina, ya dia bisa ke sana semua. Nah, apabila di epitelial, dia berikan saja asiklovir salep mata cukup dan kemudian diberikan selama 10 sampai 14 hari dan Anda bisa memberikan tambahan artificial tears kalau saya ya untuk mengurangi toksik dari asiklovir salep mata sendiri. Dan dikatakan bahwa penggunaan ointment asiklovir ini memang efektif pada keadaan-keadaan yang sifatnya punctata. Ya sebenarnya ketika mendapatkan yang punctata seperti ini ya kita cegah supaya dia tidak menjadi subepitelial sehingga menyebabkan jaringan parut di sana. Ya. Nah kemudian yang keratitis stroma ya ini tadi untuk diagnosis sendiri jangan lupa melakukan pemeriksaan sensibilitas dan pada keratitis yang stroma ataupun endotelial Anda bisa berikan antivirusnya sistemik ya per oral dan Anda berikan tambahan tetes mata kortikosteroid untuk mengurangi inflamasinya sehingga mencegah jaringan parut yang lebih luas. Ya, slide. Tambahan-tambahan untuk infeksi kornea adalah sikloplegik. Ini sangat disesuaikan ya. Bagi saya sendiri penggunaan sikloplegik tidak menjadi mandatori pada semua ulkus kornea. Hanya yang ya, adanya suatu reaksi inflamasi di bilik mata depan ada hipopoion seperti itu. Ya, kalau misalnya silau, ya mungkin dia akan menjadi lanabah lebih silau, ya karena infeksi kornea sendiri sudah menyebabkan dispersi cahaya ke seluruh retina dan kemudian Anda berikan lagi sikloplegik dia akan menjadi lebih silau lagi. Tetapi apabila tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sinekia, ya Anda berikan sikloplegik. Ya. Kemudian tambahan tadi antibiotik sistemik ya ataupun anti jamur dan kemudian jangan lupa juga untuk ulkus kornea yang impending perforation ya ataupun sudah terjadi perforasi Anda bisa memberikan obat-obat menurunkan tekanan bola mata. Ketika Anda mendapatkan pasien dengan impending perforation dan kemudian Anda ukur ya TIO-nya 7 misalnya seperti itu. Ya tetap berikan serendah mungkin supaya jangan sampai terjadi perforasi. Ya. Dan kemudian ya ini tindakan operasi sebenarnya ya, dan Anda bisa lakukan rujukan. Ya, slide. Nah, beberapa kali saya diminta untuk presentasi tentang ulkus kornea, terutama untuk spesialis mata di luar sana, karena sering sekali kita mendapatkan pasien ulkus kornea itu ternyata telah ada riwayat penggunaan kortikosteroid, apakah itu topikal ataupun sistemik. Yang sistemik lebih sering, katanya bisa mengurangi terjadinya inflamasi seperti itu, tapi ternyata malah menjadi perburukan. Jadi sebenarnya sangat penuh pertimbangan untuk pemberian kortikosteroid dan ini hanya bisa diberikan pada fasilitas kesehatan yang tersier.
Ya, dan itu pun juga disertai dengan pemberian antibiotik dengan baik apabila kita sudah mendapatkan hasil kultur dengan baik seperti itu. Mungkin Anda baca tentang steroid for corneal ulcer trial, ya kerjasama antara India sama Amerika. Ternyata sebenarnya penggunaan steroid itu sendiri ya tidak terlalu berbeda bermakna tanpa steroid. Ya, saya lebih cenderung untuk menggunakan tanpa penggunaan steroid. Ya mungkin yang bisa nanti lebih dikembangkan dari penelitian Dr. Made Susianti, misalnya pada ulkus kornea, ya Anda bisa melakukan transplantasi membran amnion, karena ternyata proses inflamasinya, sikatrisasinya itu sendiri juga menjadi lebih berkurang daripada yang tidak diberikan transplantasi membran amnion, apabila terjadi defek yang cukup ya. Jadi penggunaan steroid itu sendiri ya harus hati-hati dan hanya bisa diberikan pada fasilitas yang tingkat tersier dengan pengawasan yang baik. Slide. Kapan kita perlu mengganti antibiotik ya, dan bagaimana kita bisa menilai respon antibiotik ataupun apakah itu jamur, bakteri, akan amoeba maupun antivirus ya. Jadi pada keadaan-keadaan ulkus kornea yang kemudian Anda sudah lihat pada follow up berikutnya, dalam keadaan yang ringan saya biasanya juga kurang dari 2 mm saya nggak akan minta kontrol pasien 2 kali seminggu sih. Cukup seminggu sekali aja. Nanti ketika sudah terjadi kecenderungan perbaikan, saya akan minta mundurkan pasien kontrolnya. Tetapi kalau apabila pasien-pasien dengan impending perforation seperti atau yang mulai dari moderate dan severe, Anda bisa pertimbangkan apa kontrol tiap 2 minggu sekali. Di beberapa negara, bahkan pasien ulkus kornea itu semuanya dirawat. Ya, kita nggak bisa di Indonesia pasien ulkus kornea kita dirawat kayak di RSCM seperti ini. Mungkin bangsal kita nggak akan cukup ya. Mungkin gedung A semuanya penuh. Jadi kita lihat saja berdasarkan dari perbaikannya atau tidak, perburukan atau tidak, dan kemudian pertimbangan apa memang sudah direncanakan untuk satu tindakan operasi atau tidak. Ya, jadi sangat tergantung dengan keadaan klinisnya, dan itu kita bisa nilai dalam 2 hari atau 3 hari setelah pemberian terapi. Ya, kalau misalnya Anda tidak terlalu yakin, Anda bisa berikan seperti tadi menggunakan quinolone generasi keempat, dan kemudian Anda minta pasien follow up 2 hari atau 3 hari kemudian. Dan apabila terjadi proses perbaikan. Perbaikan itu kadang-kadang juga bukan hanya dari klinis saja yang bisa Anda lihat, tetapi juga dari keluhan pasien. Tapi harus hati-hati. Misalnya pada pasien dengan ulkus kornea dengan hipopion, ya, dia merasa kesakitan. Ya mungkin pada saat itu TU-nya juga agak tinggi. Kemudian dia datang ke kita, dok sudah lebih enak dok, perforasi. Karena ya tekan bola matanya udah nggak tinggi, tapi karena sudah perforasi seperti itu. Ya kan jadi beda cerita seperti itu. Jadi Anda harus memperhatikan sekali antara subjektif dan objektif. Ya. Jadi gambaran klinisnya mulai dari hilangnya rasa sakit, sekresi yang berkurang, kemudian edema kelopak yang juga berkurang, reaksi inflamasi di bilik mata depan juga berkurang, dan kemudian sudah mulai terjadi proses revitalisasi, itu menunjukkan adanya suatu perbaikan. Ya. Dan biasanya terutama untuk bakteri itu dalam 48 jam sudah Anda bisa nilai. Jadi minta pasien untuk datang 2 atau 3 hari kemudian. Ya, slide. Kenapa kita membutuhkan kultur? Ya karena ada beberapa bakteri dan jamur itu ternyata dia kebal terhadap antibiotik maupun anti jamur. Seperti misalnya untuk jamur sendiri ada Scedosporium apiospermum yang dia biasanya dia cukup kebal terhadap itraconazole dan voriconazole, tapi dia masih bisa dengan amphotericin B seperti itu. Dan sekarang kita sudah ada MRSA dan MRSA, ya. Dan beberapa Pseudomonas yang seperti kita pernah dapatkan kasus endophthalmitis, ternyata dia juga resisten terhadap fluoroquinolone seperti itu, ya. Jadi ada baiknya kita memerlukan kultur, yaitu terutama di tingkat tersier. Di level berapapun Anda, apabila fasilitas itu mendukung untuk Anda dan Anda bisa mengambil spesimen itu dengan baik, itu juga bisa membantu. Ya, terkadang kita juga empirik. Saya pribadi sendiri di praktek swasta, apabila di ulkus korneanya kecil, saya empirik. Yang mild saya empirik. Tapi kalau sudah mulai moderate dan severe atau sudah dari rujukan tempat lainnya, saya akan melakukan pemeriksaan kultur. Ya, jadi untuk yang mild Anda bisa empirik. Ya, slide. Nah ini seperti ini misalnya pasien dengan ini saya ambil dari jurnal ya. Seharusnya saya punya fotonya, tapi coba nanti saya cari lagi. Ini misalnya Staphylococcus epidermidis. Ya, kemudian diberikan dengan quinolone, tapi ternyata dia tidak ada perbaikan. Kemudian hasil kulturnya ternyata dia adalah MRSA dan juga ternyata dia juga resisten terhadap quinolone. Jadi ternyata harus diberikan vancomycin. Nah ini dia, ini kan senjata terakhir kita ya untuk yang resisten beta-lactam. Ya, slide. Jadi apa pilihannya kita dalam antibiotik untuk beberapa keadaan infeksi kornea? Ya secara empiris misalnya yang paling penting adalah topikal dulu. Karena memang kornea yang avaskular
Jadi dia sangat tergantung dengan bagaimana keadaan di permukaan bola mata. Jadi kita bisa berikan tetes mata maupun salep mata. Apabila sudah terjadi perforation atau perforation, ya sebaiknya Anda hindari penggunaan ointment. Karena vehikulumnya akan bisa masuk ke intraokular. Itu sebenarnya adalah suatu pengetahuan umum lah sebenarnya. Dari zamannya mahasiswa S1 juga sudah diajarkan bahwa Anda tidak boleh memberikan tata laksana awal ulkus kornea itu jangan diberikan antibiotik yang ointment, terutama yang untuk perforasi, ya karena vehikulumnya nanti akan menjadi toksik ke dalam. Ya. Dan kemudian untuk keadaan-keadaan yang sudah melibatkan sklera, kemudian perforasi, ya, dan beberapa ini tadi GO. Nah, GO sendiri kalau misalnya Anda sudah lihat ada hanya sekadar konjungtivitis saja sudah mulai pemberian sistemik, kan seperti itu. Ya nggak boleh lagi, nggak hanya sekadar topikal, tapi Anda berikan sistemik single dose. Ya, slide. Dan ini bagaimana peran-peran dari tambahan adjuvan ya, terapi seperti misalnya autologous serum, artificial tears, vitamin C, ya. Ya, ini Anda banyak sekali misalnya penggunaan-penggunaan seperti ini untuk sebagai terapi tambahan pada ulkus kornea. Ya. Dan ya sebaiknya memang ini sangat kasus per kasus untuk dilihat kembali, diberikan, tetapi preservatif free lubricants ini dalam keadaan ketika pasien sudah mendapatkan antibiotik, sikloplegik, anti glaukoma, tetes mata, saya biasanya juga awal-awal saya tidak tambahkan dulu artificial tears. Karena itu akan menambah lagi beban pasien untuk memberikan tetes mata obat ya. Ya, jadi karena fokus kita lebih kepada masalah infeksinya dan kemudian pencegahan lainnya, pencegahan sinekia, pencegahan perforasi seperti itu. Ya, sebenarnya kan lubrikan kan hanya tambahan saja untuk memperbaiki keadaan bola mata. Dan Anda juga ada teori tentang mengenai misalnya menjadi konsentrasi menjadi lebih rendah seperti itu ya. Jadi sebagai untuk mendilusikan komponen-komponen radang ataupun mikroorganismenya sendiri. Dan mungkin apabila keadaan-keadaan adanya suatu persisten defek epitelial ya dan kemudian keadaan yang tidak terkontrol seperti itu, Anda boleh tambahkan dengan lubrikan. Nah, ini sepertinya tadi. Jadi keadaan-keadaan tertentu saja, tidak semua keadaan, kemudian lensa kontak tambahan atau misalnya dengan menutup transplantasi membran amnion. Ya, transplantasi membran amnion ya Anda belajar sih di sini walaupun dari kolegium itu masuk ke SP2 ya. Tetapi ya Anda diajarkan di sini. Yaitu kelebihan di UI. Dan semua tetes mata ini tidak diberikan pada orang-orang yang menggunakan lensa kontak, sebenarnya seperti itu. Hanya beberapa air mata buatan saja yang memang dikhususkan bisa digunakan pada penggunaan lensa kontak sebagai bandage. Ya, saya ingatkan Anda bahwa ada bandage contact lens ya. Jadi bukannya dia sebenarnya lensa kontak lunak. Karena seperti Anda tahu beberapa tetes mata itu dia bukan apa namanya tuh? Ada yang namanya solution, terus ada yang namanya yang kayak susu, suspensi. Nah, itu kan sebenarnya dia mempunyai partikel yang lebih besar. Yang kemudian dia juga bisa nyusup ke balik lensa kontak. Seperti itu. Jadi apabila Anda memberikan obat-obat tetes mata seperti itu dengan pasien diberikan lensa kontak, itu Anda harus awasi. Ya, dan ada baiknya juga Anda mengganti lensa kontaknya. Kapan? Ya boleh seminggu sekali, boleh seminggu 2 kali, seperti itu. Ya, untuk Anda perhatikan. Ya, apabila memang dia masih persisten, ya Anda lakukan saja AMT. Ya, beberapa keadaan seperti epithelial debris demang, tarsorafi, yang kemudian tisu adhesif ya pada ulkus yang perforasi yang seperti corneal gluing itu bisa dikerjakan, kemudian patch graft juga bisa dikerjakan ataupun dalam keadaan yang lebih besar bisa dilakukan keratoplasti. Ya. Slide. Jadi kapan kita bisa lakukan tindakan-tindakan tersebut? Ya sebenarnya apabila sudah terjadi perforasi, yang paling ideal adalah keratoplasti. Jadi Anda harus sampaikan kepada pasien bahwa keadaan yang paling ideal untuk ulkus kornea perforasi infeksi kornea seperti ini dengan keadaan bola mata sudah jebol itu adalah keratoplasti. Anda harus sampaikan seperti itu karena hanya di kita yang kita melakukan periosteal graft ataupun melakukan fasciolata graft. Ya, dengan tujuan sebenarnya kita menjaga integritas bola mata. Ya memang belum dilakukan satu penelitian lebih lanjut, tetapi secara deskriptif pernah disampaikan ada sebenarnya penelitian deskriptifnya bahwa ternyata melakukan periosteal graft itu memang menjaga integritas bola mata yang lebih baik. Ya, dan kemudian lakukan keratoplasti. Tapi bagi operator sendiri melakukan keratoplasti pada pasien-pasien periosteal graft memang suatu tantangan tersendiri.
ya karena dia harus membersihkan jaringan-jaringan parut sekitarnya. Corneal cross-linking kita memang tidak mengerjakan di sini, tetapi teman sejawat kita di UGM mengerjakan dan beberapa institusi rumah sakit swasta di sini juga mengerjakan corneal cross-linking. Kemudian kalau gluing, ya ini adalah suatu pilihan nanti. Kapan kita melakukan gluing, kapan kita melakukan AMT, kapan kita melakukan flap konjungtiva, ya keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau kecil saja dan masih kemungkinan bisa melakukan reformasi COA, terkadang kita cukup dengan gluing masih bisa, ya apabila kurang dari 2 mm. Ya. Untuk pasien-pasien dengan Bell's palsy, neuroparalytic keratitis seperti itu, Anda bisa lakukan tarsografi, ya, lakukan apakah sifatnya permanen atau tidak. Ya, kemudian ya tadi flap konjungtiva maupun patch graft untuk keadaan-keadaan yang lainnya memang mudah dijangkau. Tapi kalau di sentral saya tidak terlalu suka dengan flap konjungtiva. Karena Anda akan mengambil konjungtiva yang lebih sangat luas dan kemudian Anda harus menarik dan menutupnya kembali. Jadi jatuhnya seperti Anda lakukan periosteal graft juga sih. Seperti itu. Ya, ya slide. Jadi, nah ini tadi penggunaan lensa kontak. Ya, jadi bukan sebagai terapi adjuvan karena beberapa teman sejawat kita suka juga memberikan terapi lensa kontak di awal-awal seperti itu, tapi harus hati-hati ya. Tapi sekarang sudah sangat jarang sih sebenarnya. Ya, harus diberikan dengan antibiotik. Ya, slide. Nah, NSAID. Nah, ini NSAID juga termasuk yang paling sering diberikan pada ulkus kornea, terutama bakteri. Ya, karena katanya bisa mengurangi rasa nyeri seperti itu. Nah, ini memang terjadi pro dan kontra, tetapi kalau misalnya kita lihat dari jurnal-jurnal terakhir, memang lebih baik kita hindari saja penggunaan NSAID topikal pada ulkus kornea, karena dia memang menyebabkan kornea itu lebih melting. Ya, jadi sebaiknya dihindari. Saya sendiri juga, mungkin Anda juga tahu bahwa teman-teman sejawat kita yang di RSCM yang infeksi mata tidak ada yang memberikan NSAID. Ya, ya karena memang kita sudah pernah mendapatkan beberapa kasus seperti ini. Ya, slide. Jadi prinsip dari suatu tata laksana adalah terapi sendiri, biasanya seperti itu. Bila sakit berlanjut hubungi dokter. Bila sakitnya berlanjut hubungi dokter yang menurut Anda lebih ahli. Ya, kalau misalnya berlebih lanjut lagi hubungi ke spesialis. Di spesialis kirim ke konsultan. Seperti itu, subspesialis. Apabila di subspesialis masih bermasalah juga, ya diskusi dengan peer group. Kalau misalnya masih bermasalah juga, ya berdoalah semoga pasien Anda cepat sembuh. Ya, jangan salah, terkadang saya sendiri, mungkin dari beberapa kami juga pernah mengalami hal-hal seperti ini karena mendapatkan pasien infeksi kornea yang tidak baik-baik dan kemudian mungkin terlalu terpaku dengan pemikiran diagnosis etiologinya apa gitu kan. Saya pernah ngalamin dan kemudian saya rujuk pada teman sejawat saya yang saya cukup tahu bahwa dia baik, ya dia lebih junior daripada saya. Dan ternyata dia memang out of the box seperti itu. Dia memikirkan satu hal yang lain. Dan ternyata itu menjadi baik. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa Anda sudah begitu hebatnya sehingga Anda bisa mengerjakan semuanya dan Anda berada di rumah sakit rujukan utama nasional seperti itu. Ya, tetapi diskusi bersama teman-teman sejawat itu penting sekali. Ya, dan sekarang mungkin beberapa presentasi saya yang lainnya di webinar ataupun sebelum-sebelumnya telah nanti juga ada di Perdami Scientific Virtual Meeting mengenai bagaimana Anda memaksimalkan penggunaan gawai. Di sini juga saya senang sekali bahwa sekarang para PPDS juga sudah bisa memberikan atau mendokumentasikan foto anterior dengan baik. Bahkan termasuk juga posterior. Dan itu sangat penting sekali. Ya, jadi kita harus memaksimalkan seperti ini dan kita bisa menelurkan ini kepada teman-teman sejawat kita yang lainnya. Ya, untuk kita bisa melakukan telekonsultasi. Jangan terlalu mikirin duit. Nanti kalau misalnya minta rujuk ke saya aja lah biar nanti saya obatin seperti itu. Gak usah. Ya, rezeki akan datang sendiri. Jadi ada baiknya memang kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat lainnya. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, kemudian mereka juga terbatas dengan fasilitasnya, dengan asuransinya, ya Anda minta untuk dikontrol kepada Anda. Mungkin yang lebih baik. Slide. Jadi ini untuk keadaan-keadaan ulkus kornea dengan perforasi, jadi apa yang harus kita berikan sebaiknya memang langsung dikirim saja ke level yang lebih tinggi karena biasanya memang memerlukan suatu tindakan bedah. Ya, ini PNPK memang disusun untuk semua level pelayanan mata. Jadi di sini Anda akan baca di PNPK bahwa mulai dari level pertama, primer, kemudian sekunder dan tersier.
Jadi ketika mendapatkan seperti ini, diberikan suatu algoritmanya. Ya sebaiknya Anda akan kirimkan kemana, keadaan-keadaan seperti apa yang Anda harus rujuk ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, slide. Bagaimana prognosisnya? Pada umumnya semua ulkus kornea yang mild itu baik. Ya, dan kemudian untuk yang moderate sendiri, biasanya juga baik. Ya, di kita sendiri, insya Allah. Ya, yang saya tahu sih, kalau misalnya pasien-pasien yang datang ke sini yang belum perforasi, untuk terjadi perforasi itu sebenarnya jarang. Kecuali memang sudah berat sekali. Ya, kita sudah pernah juga mendapatkan misalnya beberapa pasien yang ulkus kornea, sulmurnya udah tipis, masih belum perforasi, kemudian datang kita ke menjadi perforasi. Rencana awalnya menjadi dari AMT, kemudian menjadi periosteal. Rencananya misalnya yang lebih rendah, gluing seperti itu, ternyata menjadi perforasi yang lebih luas. Jadi kita perlu lagi melihat, apalagi sekarang sudah terjadi penundaan waktu operasi. Ya, dan ulkus kornea yang berat ini memang prognosisnya buruk sekali dan bahkan beberapa jurnal ya seperti sejawat kita dari Singapura, Donald Tan juga ulkus kornea bakteri yang sudah terjadi berat kemudian dilakukan keratoplasti ternyata prognosisnya juga nggak bagus ya itu rendah sekali kurang dari 50% yang bisa bertahan dan kemudian apakah dia terjadi reinfeksi bahkan ada laporan misalnya dilakukan keratoplasti 5 kali, operasi yang ke-6-nya ya dia lebih baik sih menjadi eviscerasi gitu ya. Sekiranya pasiennya udah nggak perlu kontrol lagi habis itu. Ya, slide. Nah, untuk ulkus kornea yang marginal keratitis memang yang peripheral ulcerative keratitis atau marginal. Nah, Anda perlu melihat apakah ini memang berhubungan dengan sistemik atau tidak dan Anda bisa memberikan kortikosteroid. Dan kemudian tadi tambahan-tambahan apabila terjadi blefaritis ya Anda harus lakukan lid hygiene seperti itu. Ya, slide. Seperti keadaan PUK, misalnya antibiotik tetap diperlukan ya semua kasus ulkus kornea baik infeksi maupun non-infeksi. Kemudian terapi sistemik ini juga diperlukan. Steroid memang terkadang ada sedikit kontroversi, ya. Kemudian inhibitor kolagenase. Sekarang saya lebih senang apabila pasien-pasien dengan PUK dan ulkus moren itu dilakukan reseksi konjungtiva. Ya, jadi sebenarnya bukan satu hal yang sulit dan Anda bisa juga kerjakan sendiri sih, ya. Jadi apabila Anda mendapatkan ulkus, Anda yakin bahwa ini adalah peripheral ulcerative keratitis atau ulkus moren dan kemudian Anda lakukan peritomi dan kemudian Anda potong sekitar 1 mm semua itunya konjungtiva sekitarnya. Ya, jadi itu dikatakan. Jadi reseksi konjungtiva itu benar-benar membersihkan semuanya sampai ke limbus. Ya, dan kemudian Anda sedikit memotong konjungtivanya sekitar 1 mm. Ya. Jadi untuk melakukan keratoplasti sendiri pada ulkus kornea perifer ini memang cukup sulit karena Anda benar-benar harus sampai ke sklera, sklerokeratoplasti seperti itu ataupun mulai dari di graf bentuknya seperti huruf D atau banana graf seperti itu ya. Itu memang yang memerlukan keterampilan tersendiri karena itu freehand kita motongnya, jadi nggak pakai trapline segala. Ya. Flap konjungtiva sebenarnya dihindarkan untuk PUK. Ya, ada beberapa sejawat di seberang pulau sana pada pasien-pasien dengan PUK ulkus moren dikasih AMT katanya membaik, ya, tapi mungkin juga dengan terapi steroid yang sistemik yang baik akhirnya juga menjadi baik ya. Tetapi sebenarnya flap konjungtiva AMT ya itu bisa saja sih menjadi pilihan ya, tapi sebenarnya ya nanti kita lihat saja situasinya. Apakah gluing AMT masih bisa keratoplasti, tapi untuk konjungtival flaps karena tadi sebenarnya dari konjungtivanya sendiri yang menjadi masalah, jadi reseksi saja. Ya, slide. Ini ulkus moren juga ulkus yang ya suka bandel sekali. Ya, jadi penggunaan kortikosteroid atau imunosupresif lainnya, pemberian isklosporin juga bisa untuk yang topikalnya, sistemiknya juga Anda bisa berikan tambah methotrexate segala siklofosfamid, tapi apabila memang Anda tidak merasa yakin karena memang ini juga di kompetensinya masuk ke SP2 konsultan, jadi Anda kirim saja untuk seperti ini ulkus moren. Tetapi yang perlu Anda ketahui bahwa memang untuk terapi ulkus moren itu tidak hanya steroid saja, tapi memerlukan imunosupresif. Ya, slide. Nah, untuk yang keratopati yang neurotropik dan bukan sekadar neurotropik, tetapi yang lagophthalmos. Jadi sangat menjadi perhatian juga untuk teman-teman sejawat bahwa apabila Anda melakukan satu pelayanan di rumah sakit umum dan di sana ada ICU-nya, ada HCU, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran, Anda sebaiknya memberikan suatu informasi edukasi kepada teman-teman sejawat di intensivis, ya para intensivis,
untuk selalu melakukan lid tapping apabila terjadi lagophthalmos ataupun ada Bell's palsy, pokoknya apabila terjadi paparan kornea seperti itu, ya. Dan kemudian Anda minta boleh berikan lubrikan, apakah itu tetes maupun gel. Apabila sudah mulai terjadi infiltrat, Anda berikan antibiotik, ya. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu memang ya dilakukan misalnya tarsorafi ya, pada neurotropik keratopati. Ya, slide. Shield ulcer, saya sendiri masih tetap menggunakan corticosteroid, tetapi dengan biasanya tidak terlalu frekuensi yang lebih sering, tetapi dengan antibiotiknya yang justru lebih sering juga untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya. Kemudian apabila ada siklosporin dan tacrolimus, rasanya sih lebih aman ya penggunaan topikal, tetapi memang obat ini sendiri masih terbatas sekali ada di kita. Ya, slide. Jadi di Indonesia, di kita, bahwa ulkus kornea itu masih menjadi tantangan tersendiri dan menjadi penyebab kebutaan ya, media refraksi yang paling tinggi ya selain daripada katarak. Ya, kemudian biasanya terjadi pada mereka-mereka yang produktif, sehingga sangat penting sekali apabila kita bisa memberikan tata laksana dengan baik. Ya, saya rasa kita sudah diskusi. Ya, silakan. Mau tanya langsung atau ada pertanyaan? Ya, Selamat silakan. pagi Dr. Lukman, saya Kalista dari tahap 2. Saya ada satu pertanyaan dokter. Tadi sempat dijelaskan dalam slide dokter mengenai lesi yang endofitik dan eksofitik itu. Apakah dari lesi tersebut ada perbedaan dalam penanganan dan terapi pada pasiennya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan baik sekali. Jadi salah satu tata laksana awal pada ulkus kornea, terutama yang eksofitik, itu adalah debris demang. Jadi kita benar-benar meminimalkan infiltrat yang ada di kornea. Apabila dia pertumbuhannya eksofitik, ya Anda bisa melakukan debris demang. Tetapi Anda juga harus yakin bahwa pertumbuhan yang eksofitik itu Anda tidak sampai membuat perlukan kornea lebih daripada setengah kornea. Anda bisa melakukan seperti itu. Ya, jadi Anda lakukan infiltrat debris demang seperti itu. Jadi dan umumnya memang disebabkan karena jamur, ya kalau eksofitik. Dan Anda juga bisa mengambil spesimen dari sana, karena itu sudah cukup sebenarnya. Itu benar-benar seperti ada perbedaan antara infiltrat dan abses misalnya. Ya sebenarnya ya abses itu ya infiltrat juga sih sebenarnya, kan infiltrat bukan sel radang. Ya tapi kan kita juga mungkin di situ ada mikroorganismenya, di situ ada sel-sel inflamasinya, ya di infiltrat. Nah, tetapi kalau misalnya yang pertemuan eksofitik tadi, ya itu kebanyakan sih memang mikroorganismenya dengan beberapa sel radangnya yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan kultur atau pemeriksaan langsung dari sana, ya untuk meyakinkan kita. Ya klinis sih sebenarnya sudah bisa terlihat, umumnya itu karena jamur. Kemudian untuk yang intersisial tadi tata laksananya. Jadi untuk yang intersisial ya Anda bisa berikan ya topikal. Ya, begitu juga dengan yang endofitik lah misalnya yang ke dalam. Tetapi kalau misalnya di endofitik, Anda juga bisa tambahkan seperti lakukan tindakan injeksi intrakameral anti jamur. Ya, sekarang kita menggunakan voriconazole. Ataupun kalau misalnya untuk yang intersisial, Anda juga bisa memberikan yang intrastroma. Injeksi seperti itu. Ya, ya ada suatu penelitian yang lebih lanjut, itu kan ada penelitian yang dari divisi bersama dengan PPDS, mulai dari intrastroma cuma 1 kali, kemudian intrastroma mulai ditingkatkan menjadi 2 kali, seperti itu di enhance lagi. Dan sebenarnya sebelum adanya voriconazole, amphotericin B sendiri juga sudah digunakan untuk intrastromal, dan itu biasanya hasilnya sih baik. Ya, karena yang menjadi masalah dari penggunaan anti jamur itu adalah masalah penetrasi. Ya, sehingga kalau misalnya Anda baca dari jurnal, terutama dari Indian Journal of Ophthalmology, tapi sudah cukup lama sih sebenarnya. Itu mereka pada ulkus kornea jamur, mereka melakukan deepitelisasi berulang-ulang. Jadi karena mereka memberikan natamisin, sebenarnya responnya baik. Tapi karena natamisin itu nggak bisa masuk ke dalam, akhirnya mereka kontrol, mereka lakukan debris demang lagi, mereka punya deepitelisasi lagi seperti itu supaya nanti obat itu bisa penetrasi sampai ke dalam. Ya kita nggak lazim seperti itu sih. Ya.
umumnya kita tetap memberikan natamycin saja, nanti yang nggak tahu kenapa kalau di kita sih defeknya nutup-nutup aja ya. Walaupun defeknya nutup, tapi tetap. Nah, yang paling penting juga nanti adalah ketika Anda sudah mendapatkan pasien dengan cicatrix pada follow up terakhir, Anda tambahkan sekitar seminggu sampai 2 minggu antibiotiknya dan anti jamurnya. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada tindakan operasi di awal, operatif yang di awalnya saja. Anda bisa melakukan debri demam, Anda bisa melakukan kayak keratektomi ya dari infiltratnya seperti itu pada yang exofitic. Tapi kalau interstisial ya kalau misalnya cukup tebal dan Anda yakin ada yang bisa Anda ngambil spesimennya untuk melakukan pemeriksaan langsung dan kultur, ya bisa saja dilakukan. Ya, tetapi kalau misalnya dia lebih ke endofitik, ya lakukan saja pada saat Anda melakukan aspirasi hipopionnya, ya untuk seperti itu. Dokter Tri Rahayu menanyakan mengenai insiden infeksi akantamuba pada penggunaan lensa kontak. Akantamuba ini cukup jarang, Dokter Tri. Jadi saya sendiri atau mungkin kita sendiri divisi mungkin sudah beberapa periode ini nggak ada akantamuba ya. Rasa saya sih dari yang dalam 1 tahun ini kita sudah nggak dapat akantamuba. Mungkin akantamuba sudah lama sekali dan beberapa akantamuba sendiri yang proven yang pernah saya dapatkan itu tadi ketika saya memberikan dia mulai dari bakteri, kemudian bentuknya kok menjadi jamur, kemudian dia bentuk kayak menjadi geografik. Akhirnya baru saya lakukan pemeriksaan biopsi dan melakukan pemeriksaan PCR baru keluar. Pernah juga rasanya ada mungkin di akhir tahun lalu pasien dengan ring infiltrate. Ya, sebenarnya gambarannya sih akantamuba, tetapi juga enggak. Ada beberapa yang menggunakan lensa kontak ya dari riwayat, tapi ada juga belum tentu menggunakan lensa kontak. Karena kan dia bisa dari tap water juga bisa. Jadi pada penggunaan lensa kontak memang kasus kita jarang sekali dan kita rasanya nggak mendapatkan data yang baik. Oke, ada pertanyaan juga mengenai protokol pemakaian bandage lens pada ulkus kornea. Jadi sudah terjadi ulkus kornea ya Dokter Tri ya. Jadi penggunaan bandage lens sendiri apabila kita bertujuan untuk kami sendiri biasanya sih pada ulkus kornea tidak dilakukan penggunaan bandage lens. Jadi apakah pilihannya adalah transplantasi membran amnion kemudian ditutup dengan lensa kontak lunak atau misalnya corneal gluing dan kemudian ditutup dengan lensa kontak. Jadi bukan sebagai tata laksana untuk ulkus kornea penggunaan bandage lens. Dan pada penggunaan lensa kontak lunak pasca AMT dan gluing pun juga itu tidak panjang-panjang sebenarnya ya. Setiap 1 minggu itu juga sebaiknya diganti nanti sampai membran amnionnya juga dissolve ataupun glue-nya sendiri juga sudah lepas. Baru dilepas semuanya, jahitan juga dilepas pada AMT karena kita tidak menggunakan lem jaringan. Jadi lensa kontak tidak menjadi tata laksana pada ulkus kornea kecuali apabila tidak dilakukan tindakan operasi. Ya, Dokter Firna menanyakan mengenai ulkus kornea yang monokuler sebaiknya dirujuk langsung ke fasilitas tersier. Ya, saya rasa juga seperti itu. Pada mata yang satu-satunya kemudian mengalami ulkus kornea sebaiknya ditata laksana di level yang lebih baik. Saya rasa hampir semuanya bukan hanya sekadar ulkus kornea. Ya, Anda sendiri misalnya katarak pada one eye, Anda boleh kerjakan? Enggak juga ya? Saya lupa mengenai katarak. Nah seperti itu misalnya. Atau misalnya Anda ada pasien dengan glaukoma pada mata yang tinggal satu-satunya seperti itu. Jadi ya sebaiknya memang mata yang tinggal satu ini yang harus dijaga, ya kirim saja ke level yang lebih tinggi. Masih ada pertanyaan untuk BPDS? Silakan bertanya apa saja. Selamat pagi dokter, saya Indah. Izin bertanya dok, apakah ada pertimbangan waktu yang tepat untuk melakukan kultur ulang? Lalu pertanyaan kedua adalah mengenai pemberian kortikosteroid pada ulkus bakteri. Apakah kita sebaiknya memperhatikan dulu efek dari antibiotik selama 48 jam atau dapat langsung diberikan untuk kortikosteroid? Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama tadi kultur ulang ya. Untuk kultur ulang
itu sebaiknya apabila kita melihat bahwa sudah tidak ada respon terapi. Sebenarnya gini, untuk pelayanan yang di tingkat primer, sebenarnya apabila sudah tidak ada perbaikan, sebaiknya memang Anda kirim ke level yang sekunder. Dan kemudian untuk dilakukan pemeriksaan yang lanjutan, apabila memang bisa dikerjakan, dan dilakukan pemeriksaan kultur. Dan mungkin mereka juga belum tentu melakukan pemeriksaan kultur, hanya pemeriksaan langsung. Apakah itu KUH ataupun gram. Ya, kalau ada kultur ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata kultur dan kemudian sebenarnya dengan tes sensitivitas, itu sebenarnya jarang sekali terjadi perubahan atau mikroorganisme ya. Dan rasanya memang kita sendiri nggak pernah sampai melakukan kultur yang jadi sangat jarang lah dilakukan pemeriksaan kultur ulang ini pada ulkus kornea. Karena mikroorganisme itu memang ada suatu dominasi. Ya kalau misalnya Anda baca tentang bagaimana teori patogenesis begitu ya. Dari satu mikroorganisme, kita tahu ada 20 mikroorganisme lebih di mata kita. Ada Staphylococcus, ada Streptococcus, kemudian ada Haemophilus segala, ada Candida juga seperti itu. Tetapi kenapa ketika kultur, kok tumbuhnya itu aja? Nggak ada lagi tumbuh yang lain. Nah, ini kan memang faktor dari colony forming unitnya untuk mikroorganisme tersebut yang banyak sekali sehingga tidak bisa untuk media untuk bagi mikroorganisme lainnya. Dan biasanya apabila memang bukan bersifat sebagai pencemaran seperti itu, ya misalnya kultur. Jadi biasanya dia akan baik sih. Kultur ulang itu sebenarnya sangat jarang dikerjakan. Tetapi apabila Anda memang tidak yakin dan kemudian tidak ada perbaikan dalam 1 minggu atau 2 minggu dengan pengobatan yang sesuai hasil kultur yang pertama, ya sebaiknya Anda lakukan kultur ulang. Ya. Kemudian tadi yang kedua, pemberian kortikosteroid. Sebenarnya respon terapi untuk infeksi kornea itu dalam 48 jam itu kita tidak akan terlalu banyak sekali melihat pada ulkus kornea yang mulai dari moderate dan severe. Tapi untuk mild sih bisa. Ya. Dan karena Scott sendiri menyatakan bahwa hasil akhirnya mereka tidak ada perbedaan antara pemberian steroid dengan tidak steroid. Ya, kami sendiri di sini mempunyai suatu kecenderungan bahwa steroid tidak digunakan pada ulkus kornea. Oleh karena itulah mungkin dalam proses pendidikan dan pengajaran kami di sini di poliklinik, Anda tidak pernah melihat kami memberikan steroid pada ulkus kornea bakteri. Karena memang hasilnya sih nggak ada bedanya. Dan ya kalau misalnya untuk opsi pemberian steroid, ya Anda boleh saja apabila memang sudah responnya baik ya. Tetapi karena hasilnya seperti itu ya kami tidak menggunakan rekomendasi tersebut. Ada lagi? Selamat pagi dokter, saya Rana, izin bertanya dok. Untuk pada kasus-kasus ulkus kornea dengan hipopion, bagaimana pertimbangan kita untuk melakukan hipopion dok? Apakah kita terapi dulu atau apakah ada kondisi-kondisi khusus yang kita langsung lakukan hipopion? Terima kasih. Ya, karena di sini adalah rujukan tersier. Ya, jadi terus terang saya sendiri tidak pernah mendapatkan kasus ulkus kornea yang berat ya di rumah sakit swasta. Jadi biasanya kalau misalnya, dan biasanya sudah tegak sih diagnosisnya, dan klinisnya sudah terlihat sebenarnya jamur. Dan kemudian ada hipopion. Ya, kita lakukan aspirasi hipopion. Itu bisa Anda kerjakan apabila memang pertama Anda ingin meminimalkan atau Anda ingin mengurangi supaya tidak jadi kerusakan yang lebih dalam. Ya. Mungkin dari beberapa PPDS pernah mengikuti saya operasi misalnya ketika mau keratoplasti atau periosteal graft yang keratoplasti pasca periosteal graft itu ternyata kemudian irisnya hilang ataupun lensanya juga hilang. Ya. Itu perlu kita telusuri sih sebenarnya, mikroorganisme apa, jamur apa, atau bakteri apa yang bisa sampai benar-benar merusak sampai struktur lensa. Saya kemarin baru minggu lalu melakukan operasi keratoplasti, tidak pernah dari riwayat operasi sebelumnya, hanya ulkus kornea perforasi saja, kemudian menjadi leukoma adherens seperti itu, dan tidak bisa melihat ada apa di belakang dari lens kornea dan irisnya, yang bayangan irisnya itu. Ternyata ketika ingin melakukan pupiloplasti, ternyata lensanya udah nggak ada. Ternyata memang ketika itu dibolongkan, ternyata itu langsung vitreous. Padahal nggak ada riwayat periosteal sebelumnya. Mungkin beberapa pasien pasca periosteal juga pernah terjadi seperti itu, yang lensanya nggak ada.
Jadi untuk tata laksana ya keadaan-keadaan seperti itu kita melakukan aspirasi hipopion ya sebaiknya memang apabila memang mungkin disegerakan kita segerakan dan ada berikan anti jamur yang layak dan umumnya itu hanya terjadi pada anti jamur sih. Sampai saat ini belum ada penelitian ataupun rekomendasi untuk aspirasi hipopion pada ulcus cornea bakteri. Yang ada tuh untuk jamur saja. Untuk bakteri sih nggak ada. Karena kebanyakan antibiotik itu topikal itu penetrasinya baik semua sampai ke bilik mata depan. Yang masalah adalah jamur. Ya. Dan sekarang kita memang sangat tergantung dengan voriconazole untuk itu. Yang nggak ada, yang amphotericin B sangat sulit untuk didapatkan. Tapi kalau misalnya Anda baca sebenarnya penggunaan amphotericin B itu pernah ada. Ya, ketika memang amphotericin B itu ada. Itraconazole di pasaran memang habis itu sudah hilang lama sekali. Yang mungkin sudah hampir hampir 15 tahun udah nggak ada lagi. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Dr. Umar. Ya, mungkin karena masalah waktu saya sudahi, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk semua pertanyaan, tetap akan terbuka sampai kapanpun seumur hidup saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.